Pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya Minangkabau. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa di-share juga videonya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Selma Eka Putri dengan NIM 23234050 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat sebagai syarat pemenuhan tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan seksi 202322340011. Pada video kali ini ada 7 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada bahasa, yang kedua sistem teknologi dan alat produksi, yang ketiga sistem mata pencaharian, yang keempat sistem kekerabatan, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang kesenian yang ada di Minangkabau. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau adalah bahasa Minang. Bahasa Minang merupakan suatu bahasa Austronesia yang dituturkan oleh masyarakat suku Minangkabau. Sebagai bahasa daerah, bahasa Minang mempunyai kedudukan dan fungsi seperti halnya bahasa daerah lain yang ada di Indonesia. Bahasa Minangkabau berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan Minangkabau. Fungsi dan kedudukan bahasa Minang sebagai bahasa daerah di Sumatera Barat tidak perlu diragukan lagi. Bahasa Minang merupakan bahasa yang pertama kali digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi etika berbahasa, penuturan bahasa Minangkabau mengenal istilah kato nan ampe, yaitu kato mandaki ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang kedua, kato menurun, itu digunakan ketika kita berbicara dengan orang yang lebih kecil. Yang ketiga, kato melerang. Kato melerang digunakan untuk berbicara kepada orang yang disegani atau dituakan seperti mama atau penghulu. Yang terakhir adalah kato mandata. Kato mandata digunakan untuk berbicara dengan teman sebaya atau orang yang seumuran. Contoh penggunaan bahasa Minangkabau adalah Ba kabanyo, dalam bahasa Indonesia artinya adalah gimana kabarnya. Contoh lain, alah makan atau alun, dalam bahasa Indonesia artinya sudah makan atau belum. Yang kedua adalah sistem teknologi dan alat produksi. Sistem teknologi yang ada dalam suku Minangkabau adalah bentuk desa atau daerah atau tempat tinggal. Di Minangkabau, desa atau daerah disebut dengan nagari. Nagari merupakan sebutan lain di desa di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu penyebutan desa atau adat. Di Minangkabau, nagari dapat dikatakan sebagai negara kecil yang di dalamnya terdapat pemerintahan nagari. Nagari juga bisa dikatakan sebagai pusat desa. Contoh nagari yang terkenal di Minangkabau adalah Nagari Pariangan yang ada di lereng Gunung Merapi. Rumah Gadang. Rumah Gadang adalah rumah adat Minangkabau. Menurut Perlindungan 2017, Rumah Gadang adalah sebutan untuk rumah adat di Minang. Rumah ini memiliki keunikan dari segi bentuk dan juga arsitektur, yaitu atap yang menyerupai tanduk kerbau dan dibuat dari bahan dasar ijuk. Di halaman Rumah Gadang biasanya terdapat 2 bangunan kecil yang dinamakan rangkiang. Rangkiang tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil panen seperti padi. Rumah Gadang juga merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang harus dilestarikan keberadaannya serta maknanya oleh masyarakat sekitar. Di balik megahnya arsitektur Rumah Gadang terdapat berbagai macam nilai-nilai kehidupan yang tersirat dalam ragam ukiran serta motif yang terdapat pada dinding-dinding Rumah Gadang tersebut. Contoh Rumah Gadang yang dapat kita temui pada saat sekarang ini adalah Istana Pagaruyung yang terletak di Batu Sangkar. Yang ketiga adalah sistem mata pencaharian masyarakat Minangkabau. Umumnya masyarakat Minangkabau memiliki beberapa mata pencaharian. Di antaranya, yang pertama adalah bercocok tanam. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat Minang, seperti menanam sayuran, buah-buahan, padi. Kemudian hasil ladang tersebut bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua adalah nelayan. Tidak sedikit pula masyarakat Minang mencari rezeki melalui mencari ikan di laut untuk dijual, terutama masyarakat yang tinggal di tepi-tepi pantai. Yang ketiga adalah merantau. Mayoritas masyarakat Minangkabau yang mulai beranjak dewasa akan mencoba merantau.
Merantau merupakan proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Kegiatan ini merupakan proses pertualangan dan pengalaman dengan cara meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di negeri orang. Aktivitas merantau bukanlah hal yang mudah dijalani, karena sebelum merantau seseorang harus mempertimbangkan bahwa ia akan bisa sukses di perantauan. Yang keempat adalah kerajinan tangan. Salah satu mata pencaharian masyarakat Minang adalah dengan membuat kerajinan tangan untuk dijual, seperti yang ada di tempat wisata. Next, yang keempat adalah sistem kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan antara manusia yang memiliki asal-usul yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Berdasarkan keturunan, masyarakat Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Matri berarti ibu dan lineal berarti garis. Jadi dapat diartikan bahwa matrilineal adalah keturunan berdasarkan garis ibu. Ciri-ciri sistem matrilineal yaitu keturunan dihitung dari garis ibu, suku mengikut garis ibu. Jadi seorang anak sukunya akan sama dengan ibunya. Setiap orang harus menikah dengan orang yang di luar sukunya. Perkawinan bersifat matrilokal yaitu suami akan mengikut ke rumah istrinya ketika sudah menikah. Hak harta pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenekannya yaitu anak dari saudara perempuannya. Garis kekerabatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi inti dari sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau adalah Saparui. Setelah masuknya Islam ke Indonesia, hal ini disebut kaum. Secara garis besar, faktor-faktor yang mengikat kaum adalah sebagai berikut. Yang A, orang sekaum seketurunan. B, orang yang sekaum sehina semalu. C, orang yang sekaum sepandam seketurunan. D, orang yang sekaum seberat seringan. Yang E, orang yang sekaum seharta sepusaka. Yang kelima adalah sistem pengetahuan. Bagi masyarakat Minangkabau, saat anak laki-lakinya sudah beranjak berumur 7 tahun, maka akan diserahkan untuk tidur di surau. Istilah ini di Minang dikenal dengan istilah lalok di surau. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun di Minangkabau. Di surau mereka akan belajar mengaji dan silat. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mengajarkan anak-anak hidup mandiri sekaligus belajar ilmu agama. Bagi anak-anak di Minangkabau yang sudah beranjak remaja, mereka akan menuntut ilmu di sekolah. Sebagian ada juga yang pergi merantau sekaligus belajar. Karena di perantauan tidak hanya untuk mencari penghasilan, tetapi juga bisa untuk belajar. Yang keenam adalah sistem religi. Mayoritas masyarakat Minangkabau menganut agama Islam. Bahkan falsafah orang Minang, adat Basyandi Syara, syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat Minangkabau bersendikan agama Islam, dan agama Islam itu berdasarkan kepada Al-Quran. Semua kegiatan yang dilakukan masyarakat Minangkabau didasarkan pada ilmu agama Islam, termasuk ke dalam pendidikan, budaya, dan juga upacara-upacara adat. Paham agama Islam menurut Minangkabau adalah melakukan kegiatan atas dasar agama Islam. Yang B, anak-anak diserahkan mengaji ke surau untuk belajar ilmu agama. Yang C, menghargai orang yang lebih tua. Yang D, bundo kandung adalah pengambil keputusan di rumah gadang. Contoh penerapan agama Islam di budaya Minangkabau seperti maulid Nabi, salawat dulang, makan bajamba, dan juga mandi balimau. Yang terakhir adalah kesenian. Seni dan tradisi merupakan cerminan budaya masyarakat, khususnya di daerah Minangkabau. Masyarakat Minangkabau memegang falsafah alam takambang jadikan guru. Artinya, segala sumber pengetahuan dan perilaku manusia merujuk kepada alam sekitar. Seni tradisional Minangkabau yang pertama adalah rabab, merupakan alat musik yang digesek. Yang B, tasa dan ganang tambul, merupakan alat musik yang digua atau dipukul. Alat musik ini lebih dominan berasal dari Pariaman. Yang C adalah indang, berasal dari Pariaman juga. Yang D, saluang, merupakan alat musik yang ditiup. Yang E, tari piring, tari payung, dan randai. Yang F, pencak silat. Perayaan dan upacara adat Minangkabau seperti Batagak Penghulu, Turun Mandi, Tabui, Mantapa Bukuan, dan juga Barale. Kesenian Minangkabau dalam bentuk kerajinan tangan diantaranya sulaman, pahatan emas dan perak, ukiran kayu, dan juga tenunan kain songket. Baiklah, itulah beberapa unsur-unsur kebudayaan Minangkabau. Berikut adalah daftar pustaka atau daftar referensi yang saya kutip dalam pembuatan presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih dalam proses belajar, jadi saya sangat menerima kritikan dari teman-teman semuanya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.